dan akan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif di bidangnya. Bersama dengan saya Prianto Rangkap. Selamat datang di Resoning Sosok. Haji Sugianto SE, beliau merupakan tim ofisial dari Prapon dan sekarang menjadi ketua BLC atau Badminton Community Layer untuk Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga beliau merupakan ketua PBSI untuk Kota Palangkaraya, dan beliau juga menjabat sebagai kepala bidang usaha dana PBSI Kalteng, dan juga banyak lagi untuk jabatan dan juga prestasi yang beliau ada pada beliau pada saat ini. Beliau lahir di Surakarta pada tanggal 24 April tahun 1969. Pak Sugianto, bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak? Sehat. Di pagi yang cerah ini, terima kasih. Hari ini cerah dan kita santai Pak ya? Luar biasa. Menggunakan kostum putih-putih, menggunakan topi. Habis olahraga, jadi cari keringat kalau pagi Mas. Dari jogging apa. Kebetulan Alhamdulillah dari tim Dayak TV mengadakan semacam pertama silaturahim mungkin, keduanya wawancara sedikit dengan keberadaan kami di Palangkaraya. Emang Sugianto, Mas? Ya, baik, kita akan berbicara sedikit mengenai sebenarnya sosok Pak Sugianto lebih dekat. Mungkin masyarakat Kota Palangkaraya, Bumi Tambun Bumi dan Provinsi Kalimantan Tengah ingin tahu kesibukan pada saat ini Pak, selain olahraga Pak Sugianto. Saya jujur, profesionalisme, kami bergerak di bidang kontraktor. Kontraktor Pak ya? Ya, saya mulai merintis usaha kontraktor mulai tahun 1999. Dari 1999 ya, tapi sebelum sekarang, Pak, sampai sekarang. Tapi sebelumnya kami juga sudah melakukan bidang kontraktor tapi belum punya perusahaan. Jadi perusahaan kami berdiri tahun 1999. Baik. Ya. Nah, memang jauh dari apa yang kami dapat di waktu kita sekolah. Jadi kita mengambil jurusan senakma, lanjut ekonomi, timbul larinya ke kontraktor. Itulah keunikan dalam dunia berusaha. Baik, jadi ada sedikit perbedaan Pak ya. Iya. Jadi diambil ketika mungkin Bapak dulu bersekolah. Benar. Dan sampai dengan saat ini juga mengambil jurusan yang berbeda. Pak Sugianto, masyarakat dari Kota Palangkaraya dan Bumi Tambun Bumi juga ingin tahu. Pak Sugianto lahir di Solo. Dan dibesarkan di mana pada saat? Separuh umur saya, 25 tahun saya di Solo, 25 tahun di Palangkaraya. Jadi lebih banyak di 27 tahun di Palangkaraya. Baik. Jadi menimba sekolah dari di TK, Jawa ya, di Jawa. Terus setelah nikah bulan Agustus tahun 92, Oktober tahun 92 saya baru merantau ke Palangkaraya. Berantau di Palangkaraya. Ya. Dengan alasan pada saat itu? Dengan alasan kalau kita pepatah orang Jawa bilang kalau orang merantau itu kalau nggak kurang ya malu. Iya Pak ya. Ya, prinsipnya dua itu. Kalau orang merantau sudah kaya nggak bakalan merantau. Tapi kalau orang kaya, orang nggak malu pasti merantau. Itu ada. Nah, jadi kita memang dilahirkan dari orang yang kurang kaya. Seperti itu. Dalam masa-masa perjuangan pada saat itu Pak ya. Ya. Pak Sugianto, kita masih ngobrol tentang long time ago. Jadi mengenal sosok Pak Sugianto pada saat mungkin dulu menimba sekolah dasar dan yang lainnya. Benar, benar. Ketika dulu mungkin bersekolah di Pulau Jawa pada saat itu, kegiatan apa saja yang mungkin suka digemari Pak? Saya jujur, kalau waktu sekolah SD sampai kuliah pun, kami kegiatan yang paling suka kegiatan di luar lapangan, termasuk pramuka, camping, kegiatan-kegiatan seperti itu. Olahraga kami yang menonjol memang di saat itu kami volleyball, bola voli, tenis lapangan. Jadi saya mengenal bulu tangkis itu juga sudah lulus kuliah gitu, main-main biasa. Tapi jujur kami dilahirkan juga bukan keturunan atlet, bukan ada keluarga yang jadi atlet bulu tangkis, tapi karena kecintaan kami terhadap dunia bulu tangkis sangat luar biasa. Dan hobi Pak Sugianto? Dan hobi. Jadi kalau saya di Palangkaraya, kebetulan di Palangkaraya dan nggak ada kegiatan di luar kota, setiap sore kecuali hari Rabu saya luangkan waktu saya main di Gor Raja Wali di belakang Pangkalteng Palangkaraya. Rutin Pak Sugianto? Rutin, setiap sore saya. Dan terbukti sampai dengan sekarang, ketika dulu mencintai olahraga, sampai dengan usia saat ini pun produktif masih dalam bidang olahraga Pak ya? Alhamdulillah saya hobi yang lain berkurang. Yang paling menonjol saya cuma bulu tangkis. Bulu tangkis? Ya. Kalau olahraga yang lain Pak seperti apa? Olahraga yang lain paling saya kalau lagi nggak enak badan paling jalan kaki, jogging gitu aja. Karena olahraga bulu tangkis memang agak memerlukan tenaga yang ekstra. Ya, ada tenaga yang ekstra. Jadi kalau paling nggak sehat paling sepeda ontel ataupun jogging. Itu kegiatan kami kesehariannya itu. Tapi setelah
Kalau di luar kota kami sempatkan ya jogging. Jogging. Gitu. Yang penting untuk mengeluarkan keringat. Pak Iya benar Sugianto, Pak. ya. Iya. Yang pada masa itu saya ingat Pak Sugianto untuk prestasi yang dicapai ketika menuntut ilmu dan juga menggeluti dunia olahraga khususnya bulu tangkis. Iya. Memang kalau di dunia ilmu, alhamdulillah kami nominasi kalau mulai SD, SMP, SMA tidak lepas dari 10 besar. Ya. Olahraga yang menonjol memang kami tidak ada olahraga yang menonjol, yang berprestasi nggak ada. Justru setelah kami berkeluarga dan mencintai salah satu olahraga khususnya bulu tangkis, barulah muncul. Dia biar gini veteran juga masih diperhitungkan. Tapi dengan kelompok veteran. Baru-baru juga kami menjuarai juara 3 Kapolda Cup se-Kalimantan di Semeru ya kemarin, di Gor Semeru. Nah, kami juara 3. Juara 3 Pak ya? Dan sebuah prestasi yang membanggakan. Iya. Pak Sugianto, dari begitu banyaknya olahraga yang mungkin menggunakan kefokusan dan juga keahlian, ada tenis meja, ada tenis lapangan. Kenapa pilih bulu tangkis, Pak Sugianto? Pertama, karena lingkungan. Di saat kita bermain, berolahraga pun apapun, karena kalau kita dengan teman nyambung, hubungannya connect, ya banyak teman-teman yang komunikasinya nyambung, apa yang kita bicarakan nyambung. Jadi kita semacam ketagihan. Jadi olahraga itu tidak ada unsur kepaksaan. Jadi unsurnya itu karena kita puas, kita senang. Jadi kita baru gerakan badan kurang dari 5 menit sudah keringat sudah luar biasa. Karena kita karena itu naluri. Baik. Bukan karena ada unsur paksa, karena ikut-ikutan bukan. Karena kita hobi dan kelihatan juga masih sehat, seger. Masih seger. Di usia yang sekarang masih sehat, masih produktif juga. Dan bagaimana dengan keluarga, Mas Sugianto? Alhamdulillah keluarga kami ada 3. Yang pertama sudah kerja di Bangkalong, cewek. Yang kedua masih kuliah di Telkom. Yang ketiga masih kecil. Cinta olahraga juga? Cinta olahraga, tapi beda jalur. Anak-anak saya cintanya di renang. Di renang, ya. Tapi tetap dalam dunia olahraga? Tetap dalam dunia olahraga, tetap renang. Kalau yang cewek, sementara oleh sudah keluarga, jadi dia senam. Pernah dicoba diarahkan untuk menyukai badminton? Sampai sekarang masih dia bulu tangkis, tapi dia tidak bergabung dengan bapaknya. Jadi dia bergabung dengan teman-temannya malam, seminggu sekali ada jadwal. Dengan tim yang lain? Iya, dengan tim yang lain. Tapi kayaknya memang kurang dibanding dengan orang tuanya kurang. Gitu. Baik, Pak Sugianto, dari sosok Pak Sugianto yang bisa kita lihat sangat paten, fit dan juga mungkin untuk sepak terjang dalam dunia olahraga pada saat ini, yang pastinya tidak lepas dari dukungan seorang istri, Pak ya? Benar. Dan yang pastinya mungkin tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan istri dan juga teman-teman yang lainnya. Kalau untuk dari istri sendiri, dari ibu, Pak Sugianto? Selama saya berbuat untuk olahraga, berbuat untuk kesehatan, tidak ada masalah. Bahkan ini beliau yang baru datang ini doktor. Ya, kebetulan dia pengajar di salah satu universitas di Palangkaraya. Yang di sebelahnya ini salah satu pengurus PBSI Kota juga. Hadir di sini. Ya. Beliau ini hadir bukan karena daya TV. Beliau hadir hampir tiap hari saling bergantian melihati kondisi pembangunan saya sampai di mana. Karena dia sudah kepingin GOR yang representatif. Seperti yang ada di belakang kita. Benar, mudah-mudahan. Baik. Ya, itu. Kita masih berbicara mengenai keluarga dan juga logo Pak Sugianto. Dan pada saat itu dapat dukungankah untuk berkecimpung di dunia olahraga dari dulu sampai dengan sekarang? Kalau dari ibu, bapak, ibu hobi apa? Hobi cuman jalan-jalan. Jalan-jalan ya? Nggak ada yang mendukung untuk tapi intinya selama itu kegiatan berpositif daripada yang lain-lain, ya kita disupport habis untuk olahraga itu. Bahkan tidak sedikit juga biaya dana yang untuk kita kucurkan untuk dalam rangka kejuaraan bulu tangkis. Bahkan saya kemarin juga rekor muri dunia. Ada juga Pak? Ada, saya rekor muri. Ada. Jadi saya setelah diangkat jadi ketua badminton lover community yang nomor 2, pertama badminton BSC lahir ini diciptakan dari PBSI pusat itu pertama Kabupaten Malang. Malang dulu Pak ya. Habis itu kedua terbentuklah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu BLC kami. Kebetulan ketuanya saya. Beliau ini salah satu pengurus BLC. Baik. Alhamdulillah tahun 2016 sekitar bulan September saya memecahkan rekor muri bermain bulu tangkis dengan 1.000 anak. 1.000 anak? Ya. Saya ciptakan lapangan, ada data-datanya semua, ada gambarannya itu, ada semua. Saya ciptakan itu di Bundaran Besar. Kalau mas-mas sudah ada di Palangkaraya mungkin tahu waktu itu. Sejarah, jadi bulu tangkis ini menjadi rekor dunia itu nomor 2 di
Kalimantan Tengah. Jadi di luar pulau juga bisa. Jadi nggak harus di Pulau Jawa. Waktu itu yang memecahkan rekor itu di Jawa Timur. Jawa Timur. Bulu tangkis. Memang tidak sedikit biaya untuk memecahkan rekor muri itu. Waktu itu Bapak Gubernur baru menjabat sekitar 4 bulan. Langsung saya mendapatkan rekor muri itu. Jadi waktu itu yang mendapatkan rekor muri, 1 Gubernur Kalimantan Tengah selaku pemrakasa, 2 saya Haji Sugianto selaku penggagas. Yang ketiga sponsorship itu waktu itu kita dibantu dana dari Bank Pemerintah Daerah, Bank Kalimantan. Waktu itu namanya masih BPD ya, Bank BPD, Kalimantan. Bank Pembangunan Daerah. Ya itu. Kalau nggak salah waktu itu direktur utamanya masih Pak Yosapatasi. Baik. Ya itu. Itu rekor muri dunia Mas, bukan rekor muri nasional, dunia. Bukan main-main lagi. Bukan main-main dan juga memerlukan dana yang luar biasa. Dan juga alhamdulillah kami juga sudah menjabat ketua PBSI Kota, jadi kami bisa merangkul pengurus-pengurus kami itu banyak dari guru SMA 2, SMA 1, SMA 3, terus SMA 4, SD Katolik, terus ada salah satu pegawai pendidikan kota. Jadi saya enak dalam merekrut, mengerahkan massa itu enak banget. Karena ada kerjasama dari itu. pelaku pendidikan. Iya, saya sosialisasinya ke kota. Rapat di situ, saya minta sarana, jadi guru-gurunya hadir semua, lalu menghadirkanlah anak-anak yang kita ajak main bulu tangkis dengan 1.000 anak. Jadi kita kasih sarana, baju kita kasih sarana baju, kita kasih sarana raket, setelah itu dibawa pulang masing-masing. Dan terbukti berjalan dengan baik. Dan terbukti dengan berjalan dengan baik. Karena Pak Gubernur kerjasama tadi Pak ya, ya, karena tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri. Ya. Salah satunya beliau-beliau itu yang mempunyai ide cemerlang. Baik. Baru kita kemas, kita rapat kecil-kecilan, kita coba email ke Muri. Baik. Nah dari Muri merespon ya 2 hari setelah saya majukan email itu direspon. Kalau idenya waktu itu main bersama lalu diizinkan siap dengan catatan 1.000 anak. Oke. Ya. 1.000 anak. Dan pada saat itu meminta dukungan dari pelaku pendidik yang ada di Kota Palangkaraya Pak. Siap. Dan direspon dan bisa berjalan dengan lancar. Sebenarnya pada saat itu yang Pak Sugianto rasakan apa? Ingin mencapai rekor muri saja atau ada sisi lain di balik itu? Yang jelas, saya juga kagum kenapa saya dipilih menjadi ketua Badminton Lover Community. Baik. Saya juga kagum kenapa saya dipilih jadi ketua PBSI Kota. Ya. Karena latar belakang saya, basic saya bukan atlet. Karena saya cuma pecinta. Karena saya cuma penggila bulu tangkis saja. Main juga asal-asalan bisa ya. Cuman karena saya rutinitas, saya geluti, saya hobi. Kadang-kadang saya melihat atlet bulu tangkis yang sekiranya ini ada baju untuk kamu. Ya, itulah bentuk saya perhatian dan spontanitas tanpa harus saya keluarkan. Saya rencanakan dan dari ungkapan rasa saya dipilih jadi ketua BLC, ketua PBSI Kota maupun pengurus yang PBSI Pengprov. Jadi saya punya ide dan teman-teman ini yang hadir ini punya ide gini. Apa yang bisa saya perbuat selama saya menjabat dan selama saya dipercaya rakyat Kalteng untuk menjadi ketua BLC maupun kota? Apa kira-kira? Beliau salah satu dokter kelahiran Buntok ini, dia punya ide. Gimana kalau kita ciptakan rekor? Oh boleh. Langsung, tapi dengan catatan biayanya agak lumayan, nanti kita pikul sama. Oke siap, saya bilang gitu. Baik. Ya, sampai dengan biaya sendiri pun dipikirkan. Iya, maka justru itu mungkin 50% saya biaya sendiri itu. Baik. Iya. Benar, 50%. Mungkin banyak yang tidak tahu untuk ya, nggak ada yang tahu. Nah, 50% saya biaya sendiri. Karena apa? Saya juga tidak punya misi tertentu, ingin mencalek, ingin mencalonkan apa, tidak ada. Ngalir saja, Pak. Iya, ngalir aja. Sampai detik ini saya tidak ikut yang seperti itu. Saya cuman hobinya olahraga, banyak teman. Dalam prinsip saya, kebetulan saya bergerak di bidang kontraktor, kalau banyak teman, siapa tahu nanti temu A, temu B, temu C. Banyak relasi, Pak ya. Relasinya banyak. Iya. Ya, tidak bisa dipungkiri itu, Mas. Tidak bisa dipungkiri. Malang-malang kita makan di warung ketemu atlet, makan di mana ketemu atlet. Jadi ke Kapuas saja mungkin kalau kita mau datang, atlet sudah siap ngajak sudah main. Nunggu Pak Sugianto ya. Tapi jujur, permainan saya permainan yang bisa karena tua ya, bisa karena sudah kebiasaan kita. Kaku saya nggak bisa, bukan atlet. Jadi hanya pecinta, benar. Memang hobi. Nah, makanya di situ tidak salah kalau saya dijadikan ketua BLC itu tidak salah. Saya Karena rasa di situ pun seperti itu. Karena di situ ada bunyi community, berarti komunitas kan. Baik. Jadi bulu tangkis ini dicintai warga. Kita mengenalkan warga bulu tangkis itu mulai sejak dini. Dan bahkan dulu, tapi sekarang ini setahun 2 tahun ini saya ada kegiatan badminton day di Bundaran Besar. Itu dilakukan setiap hari? Setiap hari Minggu. Ini pelakunya ya. Baik. Itu saya bikin bentang net dari patung
menuju trotoar Dari itu tengah, Pak ya? Ya, saya tarik net panjang gitu. Ada beberapa net. Terus raket saya siapin raket gratis. Baik. Nah, bola, mohon maaf nih, setiap saya main di Raja Wali itu ada bola yang sekiranya masih bisa dipakai. Saya dikumpulin sama orang-orang saya. Digunakan, Pak. Digunakan untuk sana. Itu tujuan untuk mengenal apa? Bundaran itu sebagai sarana olahraga. Supaya apa? Image orang ke Bundaran pagi-pagi. Saya pengen mau main bulu tangkis di sana, Baik. gratis. Sehat dapat. Tanpa sepeser pun saya tarik biaya tanpa. Wow. Ada itu umbul-umbul itu banyak BLC, Badminton Lover Community. Iya. Ya. Tapi untuk digarisbawahi, saya tidak ingin sementara ini belum punya tujuan yang lain kecuali memasyarakatkan olahraga wilayah Palangkaraya khususnya Kalimantan Tengah pada umumnya. Itu tujuan kami. Luar biasa, Pak Sugianto. Ada banyak pelajaran yang bisa kita tarik dari long time ago Bapak. Dan kita agak mundur sedikit. Siap. Ketika semuanya berawal dari sebuah hobi. Iya. Dan mungkin Bapak juga bukan asli putra lokal di sini, Pak. Ya? Bukan. Lahir di Solo. kota lain Iya. dan juga menempati bumi tambur-bumi Provinsi Kalimantan Tengah. Iya, benar. Pernah terpikir pada saat itu, Pak Sugianto, tanggapan Bapak bukan putra lokal Hah? dan mungkin sebelum Bapak Sugianto juga bukan seorang atlet yang Iya. memang melalang lintang, Iya. tapi bisa menjadi seorang Pak Sugianto sekarang ketua PBSI. Nggak pernah Tanggapannya terpikir. tanggapannya seperti apa? Sama sekali nggak pernah berpikir. Jadi prinsip saya kemarin main bulu tangkis, pang main biasa, teman banyak. Habis itu kok ada gini. Dengan adanya saya dikasih mandat ketua BLC, ketua kota, kayaknya memberi motivasi tersendiri. Yang seharusnya capek nggak main, saya rasanya nggak Ada ada euforia capek. tersendiri ya, Iya, Pak benar. Sugianto, ya? Iya, saya pengennya itu ke gedung, ke gor gitu. Terlepas di situ main sekali sebentar ngobrol, gitu-gitu aja. Jadi rutinitas saya itu seperti itu. Ya, kecuali pas kebetulan kami ada kegiatan proyek di luar daerah, 2 hari 3 hari saya nggak main. Tapi orang juga tahu pasti Pak Yanto nggak di sini. Udah tahu, udah hafal. Kalau di Palangkaraya, insya Allah saya pasti ke gor. Pasti Paling ke gor, enak nyari kita. Pasti. Pasti itu di belakang Pangkalteng, pasti. Karena situ gor yang paling lama. Sebenarnya juga belum representatif. Nah, mungkin nanti dengan adanya gor yang representatif, kami mohon doanya, mohon dukungannya dari Dayak TV. Apa yang menjadi niat kami, yang menjadi hajatan kami, yang akan mengurangi sedikit keluhan para atlet-atlet yang ada di Palangkaraya ini. Main di sana katanya parkir kurang, main di sana katanya agak panas. Kami mencoba mengurangi apa yang menjadi kendala-kendala atlet, khususnya Palangkaraya. Mau saya benahi, mau saya urai di sini. Saya mempunyai luahan parkir, saya mempunyai gedung dengan rencana 4 lapangan, saya siapkan tempat sholatnya, saya siapkan tribunnya. Lengkap, Pak ya? Lengkap, alhamdulillah. Saya insya Allah lantai 2 kami bikin sarana untuk ibu-ibu senam atau fitness ada nanti. Jadi di satu paket. Satu paket. Anak dan juga Iya. mungkin berolahraga untuk Mungkin ibunya zumba di atas. kasar gitu, Pak. saya gini, bapaknya main bulu tangkis, anak ibunya mungkin main di atas. Main di atas, Nah, betul. oke. Itu konsep kami. Luar biasa. Mudah-mudahan atas doa kalian semua, atas doa rekan-rekan semua, apa yang menjadi impian kami cepat terwujud. Itu aja. Cepat terwujud, Pak Ya. Sugianto ya. Dan juga mungkin merupakan hal yang positif Ya. yang pasti akan direspon oleh masyarakat. Pak Sugianto, sebelum kita jauh lagi membahas mengenai sepak terjang Pak Sugianto dalam dunia olahraga, kita akan break sejenak. Kita Siap. akan masuk ke segmen 2, tetap di Resounding Sosok. Siap.